Halo semuanya, selamat datang di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Klaten. Desa yang sederhana tapi penuh cerita. Tempat di mana pagi hari diawali dengan udara sejuk yang datang dari barisan bukit-bukit, dan malam yang ditutup dengan hamparan bintang di langit. Waktu pertama kami datang, suasananya langsung terasa hangat. Bukan cuma karena cuacanya, tapi karena senyum dan sambutan warga yang tulus. Kami mulai dari RW 2, tepatnya di Dusun Semen. Di sana, kami melihat langsung kehidupan masyarakat yang masih sangat dekat dengan alam. Kami melihat aktivitas membuat gerabah. Ternyata, tangan-tangan kreatif warga di sini sudah turun-temurun membuat gerabah dari tanah liat. Meski prosesnya sudah modern, tapi hasilnya tetap memukau. Kami benar-benar belajar menghargai proses, karena setiap gerabah butuh kesabaran dan ketelitian. Selain itu, kami menikmati waktu bebas dengan menyapa masyarakat. Kami dapat melihat dan merasakan langsung kehidupan di Desa Nengahan yang tidak kami temukan di kota-kota. Kebersamaan, gotong royong, dan dukungan yang diberikan pada kami tiada hentinya. Lanjut ke kebun dan sawah. Desa Nengahan punya banyak lahan perkebunan dan persawahan. Warga menanam padi, singkong, dan sayuran. Kami senang karena bisa merasakan langsung hidup di desa yang produktif dan mandiri. Kalau sore hari, kami sering ke lapangan. Di sana ramai anak-anak bermain bola, layangan, kejar-kejaran, atau sekedar duduk-duduk bareng. Anak-anak di sini ceria dan semangat belajar. Mereka selalu menyapa kami dengan ramah, walaupun kami belum tentu hafal semua nama mereka. Di RW 5 pula, kami mengunjungi greenhouse. Tempat ini digunakan warga untuk menanam berbagai macam tanaman. Greenhouse ini jadi bukti bahwa warga Nengahan tidak hanya bergantung pada sawah, tapi juga mulai berpikir lebih modern dalam bertani. Kami pun menanam bayam di sana sebagai upaya ketahanan pangan. Dengan memulai dari menanam sesuatu yang kecil, kami berharap warga di sini mampu mengikuti jejak kami, yaitu dengan memanfaatkan apa yang mereka miliki dan apa yang mereka punya. Pemandangan dari sini pun selalu membuat kami kembali, mengingat barisan bukit tersebut menyapa kami setiap pagi dan sore. Suasana ini yang akan kami rindukan kelak. Sunyi, namun ada kehidupan yang memanggil. Ramai, tapi tak membuat kami kewalahan. Kami mengabdi, tapi mereka yang melepas lelah kami. Jumlah penduduk yang berkisar di angka 1000 membuat Desa Nengahan memiliki 5 RW dan 11 RT. Yang mana di setiap RW-nya ada satu masjid aktif yang digunakan sebagai tempat untuk kegiatan keagamaan seperti ibadah, TPA, pengajian, dan acara lainnya. Kemudian, di jalan setapak inilah penghubung antara keempat RW dengan RW 5 Kaliture, yang mana dipisahkan oleh area persawahan dan aliran sungai yang mengalir. Sampailah di SD Negeri Nengahan, yang terletak di perbatasan antara RW 4 dan RW 5. Jumlah siswanya pun masih terhitung cukup banyak, sekitar 87 siswa. Fasilitas yang diberikan cukup lengkap demi menunjang kegiatan belajar dan mengajar. Di tempat inilah, anak-anak tidak hanya belajar, namun bersosialisasi sekaligus bermain. Kami sempat mengadakan sosialisasi anti-bullying di sana. Tema tersebut sengaja kami ambil agar anak-anak paham pentingnya menghindari bullying antar teman. Anak-anak di sini aktif sekali dan banyak bercerita tentang pengalaman mereka. Dengan saling berbagi cerita, bonding antara anak-anak dan kami pun semakin dekat. Kami berharap lewat sosialisasi ini, mereka jadi lebih paham pentingnya saling menghargai dan melindungi teman. Apalah artinya mereka menuntut ilmu jikalau tidak disertai dengan adab. Begitulah yang ingin kami sampaikan. Di SD Nengahan pula terdapat salah satu masjid yang digunakan untuk kegiatan pengajian rutin yang dilaksanakan setiap Ahad malam. Beralih ke Masjid Pusat di Nengahan. Di RW 3 ada Masjid Nurul Huda. Masjid ini digunakan sebagai pusat kegiatan keagamaan untuk 3 RW, yaitu RW 1, 3, dan 4. Selain digunakan untuk ibadah,
Masjid ini juga jadi tempat belajar mengaji atau TPA untuk anak-anak. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, mereka berbondong-bondong menuju masjid untuk mengaji, baik Iqra maupun Al-Quran. Tidak hanya itu, ustadz dan ustazah pun mengajarkan mereka ilmu-ilmu agama. Selama kami mengabdi di Desa Nengahan, kami pun ikut serta menjadi guru dan mengajari anak-anak baca dan tulis Al-Quran. Setiap Ahad pagi pula diadakan pengajian rutin dan sarapan bersama seluruh warga Nengahan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mempererat tali persaudaraan antar warga. Nah, pusat kegiatan desa ada di Balai Desa. Di situ semua keputusan penting dibuat. Kami beberapa kali mengadakan diskusi dan rapat bersama perangkat desa untuk koordinasi kegiatan proker KKN kami. Di dekat situ pula ada Polindes, tempat pelayanan kesehatan ibu dan anak. Fasilitas ini sangat penting karena membantu warga mendapatkan pelayanan dasar kesehatan. Kami juga sempat main ke TK dan kelas balita. Anak-anak sangat lucu dan semangat mengikuti permainan dan edukasi. Waktu kami ajak main sambil belajar, mereka antusias sekali. Rasanya kami juga ikut kembali jadi anak-anak. Di tempat inilah, anak-anak akan belajar dengan gembira, bermain dengan ceria, dan tumbuh dengan bahagia. Dengan pendampingan guru yang penuh kasih sayang, anak-anak dapat mengembangkan kemampuan motorik, kreativitas, dan sosial mereka. Marilah kita mendukung anak-anak untuk tumbuh menjadi generasi yang cerdas, ceria, dan penuh percaya diri. Selain belajar bermasyarakat, kami juga mulai memahami nilai-nilai kehidupan seperti toleransi, kasih sayang, dan menghormati perbedaan. Nilai-nilai ini sangat penting dalam memahami dan menghargai keberagaman, termasuk keberagaman aliran-aliran dalam agama Islam. Dengan memahami keberagaman ini, kita dapat menanamkan sikap saling menghormati dan hidup harmonis di tengah masyarakat Desa Nengahan. Kini pengalaman sudah kami genggam dan kenangan pula yang kami tinggalkan. Setiap kegiatan yang kami laksanakan, tak jauh-jauh juga bantuan kami dapat dari warga desa. Merekalah yang membuat kami belajar. Mereka juga yang selalu mendorong kami maju. Di setiap langkah yang kami ambil, selalu ada uluran tangan dari Bapak RT dan RW, ibu-ibu kader, dan perangkat desa. Sekarang pengabdian kami sudah berakhir, tapi kenangan di Desa Nengahan akan selalu kami bawa pulang. Terima kasih untuk semua warga desa yang sudah menyambut kami dengan hangat, membimbing kami, bahkan mendukung kami. Kami belajar banyak tentang hidup dari kalian semua, tentang kerja keras, kebersamaan, dan keikhlasan. Desa Nengahan bukan hanya sekedar tempat kami mengabdi, tapi rumah kedua yang akan kami rindukan.